12 juta penduduk Indonesia tercatat belum memiliki akte kelahiran. Mereka terancam kehilangan hak-hak dasarnya seperti pendidikan dan ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah mempermudah proses pembuatan akte kelahiran. Tapi tidak sedikit masyarakat yang urung membuat akte karena dimintai uang jutaan rupiah oleh aparat pemerintah. Reporter Tempo TV Rio Rizalino menemui korban pungutan liar tersebut dan menyusun ceritanya untuk Anda. Siang itu hujan mengguyur desa Kertarahayu, Bekasi, Indonesia. Aroma tanah bercampur air hujan menyatu dengan hawa nan sejuk. Namun di tengah suasana yang damai itu, kebingungan justru menggantung di hati Nur Sukardi. Anak sematawayangnya terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak punya akte kelahiran. Anak sekolah waktu masuk kelas 6, dia dipintain akte katanya buat nanti ijazah keluar katanya. Nanti nggak sama akte kelahiran. Nana, anak Sukardi, sedianya akan lulus sekolah dasar tak berapa lama lagi. Tapi ijazahnya tidak bisa diambil kalau tidak menyertakan akte kelahiran. Nah, kita berusaha tuh ke desa, nanya sama orang desa, nya mahal, bikin akte sekarang mahal, karena sulitnya. Lagian katanya punya enggak persyaratannya, surat nikah, kakak, KTP. Kata saya kalau kakak KTP ada, surat nikah saya nggak punya, kayak gitu. Wah itu mah katanya mahal, bisa kena 2 juta setengahan, itu juga belum tentu rapi 1-2 bulan. Sukardi lantas urung mengurus akte kelahiran untuk anak sematawayangnya. Sekarang kita di kampung dagang aja sulit, ya duit boro-boro 2 juta begitu, duit 10.000 aja kita harus kerja banting tuh kerja keras kita. Pengalaman lain diceritakan warga bernama Nur Kasih ketika mengurus akte kelahiran untuk kedua anaknya. Iya, dipintain 4 juta. Itu gimana ceritanya, Bu? Ya gimana katanya, kata dia kalau ada duit 4 juta katanya bisa atau enggak, kata dia gitu. Desa Kertarahayu sedikitnya ada 80 orang yang nasibnya seperti Nur Sukardi dan Nur Kasih. Mereka didampingi oleh LSM IBK yang bernaung di bawah Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Fasilitator lapangan LSM IBK Istiqomah mengatakan pengetahuan warga soal pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran masih rendah. Mereka rata-rata baru paham tentang pentingnya dokumen-dokumen resmi itu, salah satunya akte, itu baru beberapa tahun ini setelah pemerintah punya program setiap anak harus punya akte. Sekolah harus pakai akte, mau cari kerja pakai akte, mau menikah pakai akte. Nah, dari situ mereka baru menyadari bahwa ternyata akte penting, harus punya. Rendahnya pengetahuan warga seringkali dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Di sini ini sudah menjadi kebiasaan umum sepertinya ya. Jadi ya kalau nggak ada uang ya kamu nggak bakal mendapatkan yang kamu butuhkan, seperti itu. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, biaya pembuatan akte kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis. Ini berlaku untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Karena itu biaya pembuatan akte kelahiran di desa Kertarahayu menyalahi aturan. Udah nggak ada biaya lain. Untuk semua, enggak ya, kalau yang 0 sampai 60 hari gratis. Sementara bagi yang berusia di atas 1 tahun tapi belum memiliki akte kelahiran harus mendapat penetapan dari pengadilan. Disinilah masyarakat diharuskan membayar sejumlah uang. Biayanya itu Pak ya, yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk stor ke kas negaranya itu 241.000. Lalu untuk materai di semacam apa sih legas di kantor pos itu 30.000. Berarti totalnya 30.000 yang distorkan ke kas negara, 30.000 sama 241. Berarti 271 ya Pak ya, 271. Sama ada administrasi apalah gitu ya di pengadilan, ya kurang lebih sekitar 100.000. Jadi 371 itu biayanya.
Itu baru jelas perinciannya, semua mengalir ke kas negara. Sementara uang jutaan rupiah untuk membuat akte kelahiran di Desa Kertarahayu tidak jelas larinya kemana. Saya nanya, itu perinciannya bagaimana, ini masuknya kemana uang 2,5 juta ini. Dia bilang, ya ini kan katanya untuk keperluan sidang, untuk ongkos mundar-mandir. Jadi saya tanya, banyak ini yang jawabannya nggak tepat gitu. Kepala Desa Kertarahayu Rudi Catur mengamini praktek pungutan liar di desanya. Bahkan kata dia, besaran jumlah uangnya bervariasi, tergantung siapa yang meminta. Saya nanya juga dengan katanya ada sampai 2 juta apa, saya tanya, itu untuk apa sih? Ya dirinciin. Yang mahal ininya Pak katanya untuk apa, pengadilan. Gitu. Pengadilannya mahal. Terus mondar-mandirnya juga saya mahal. Menurut Hanif, praktek pungutan liar dalam pembuatan akte kelahiran terjadi di hampir semua desa di Kabupaten Bekasi. Tapi sayangnya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluarkan imbauan. Makanya saya berharap kepada warga masyarakat langsung pengurusannya gitu Pak, supaya itu menghindari hal-hal yang pungli seperti itu. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah membuat warga Desa Kertarahayu semakin cemas akan masa depan anak-anaknya. Harapan untuk memiliki akte kelahiran semakin tak jelas. Saya khawatir juga, kita kan pengen anak kita ini lebih maju daripada saya gitu. Pemerintah Indonesia menargetkan tahun 2015 tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akte kelahiran. Mungkinkah target tersebut terpenuhi di tengah carut-marutnya birokrasi pembuatan akte kelahiran? Tingginya angka penduduk yang tidak punya akte kelahiran mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia angkat bicara. Menurut Komisioner KPAI Apong Herlina, tidak adanya akte kelahiran bisa memicu pelanggaran hak terhadap anak, terutama hak atas pendidikan. Begitu dia akan melangkah kepada pendidikan, mau melangkah sekolah, akte menjadi ganjelan. Ya. Sekolah, oke, dia lolos beberapa sekolah mungkin tidak mewajibkan akte itu ada, ya. Tetapi ada anak-anak yang kemarin itu gagal untuk mengikuti olimpiade fisika atau matematika gara-gara tidak punya akte kelahiran. Menurut Apong, ada sejumlah masalah yang menyebabkan masih banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki akte kelahiran. Salah satunya adalah bertolak belakangnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Konvensi Hak Anak ya, yang dituangkan juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, justru negara yang harus aktif mencatat tadi ya, bahwa dia harus datang dong sebagai negara, kan pelayanan masyarakat, harus datang ke ujung-ujung di mana masyarakat membutuhkan pelayanan. Tetapi di dalam Undang-Undang Adminduk semangatnya adalah kamu datang dong ke saya. Menurut Apong, ini adalah masalah. Negara punya perwakilannya hingga ke satuan pemerintah terkecil, yakni RT dan RW. Merekalah yang seharusnya aktif melayani warganya. Di kampung itu ada orang lahir pasti RT tahu. Jadi langsung aktif kan, oh ada warga baru nih, selamat datang nih, kamu nomor sekian ya. Kemudian RT kemudian lapor ke RW, lapor ke lurah, kemudian nanti misalnya di ininya adalah di catatan sipil. Tapi jalan kan ininya. Nah, di dalam Undang-Undang Adminduk tidak seperti itu. Tapi pencatatan oleh aparat pemerintah dianggap hal yang mustahil oleh Kementerian Dalam Negeri. Bayangkan kalau kemudian ini tidak dituntut secara aktif dari masyarakat. Kelahiran saja tidak dicatatkan. Apakah mungkin petugas kita dengan segala keterbatasannya harus melakukan pencatatan dari rumah ke rumah mana anak lahir? Mungkin pemerintah lupa, pasifnya negara melakukan pencatatan jadi salah satu penyebab tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki akte kelahiran. Pemerintah ini ada kan memang tugas utamanya yang melayani masyarakat gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi kebijakan terkait dengan akte, kita melihat akte ini kok bukan menjadi bagian dari pelayanan, tapi malah akhirnya dipandang warga sebagai beban atau kewajiban.
Masyarakat juga mengharapkan adanya sosialisasi mengenai akte kelahiran. Sebab rendahnya kesadaran masyarakat soal kepemilikan akte, salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi. Kalau pelayanan harusnya dari awal warga dilibatkan tentang pentingnya kebijakan itu. Apa urgensinya untuk warga itu pertama. Jadi warga juga dari awal merasa memiliki program ini kan, merasa butuh gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Jangankan butuh, tahu aja enggak itu. Banyak yang tiba-tiba kayak ngerasa kelabakan gitu. Tapi pemerintah mengaku sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sosialisasi sudah dijalankan hingga ke pemerintahan tingkat desa. Kalau dikatakan sosialisasi, kita tidak kurang-kurang. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri kami sampaikan bahwa di sana kami mintakan pula memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota supaya berperan aktif menerbitkan akta kelahiran. Setiap minggu kami terus-terusan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari hasil rapat mingguan di kecamatan, saya bawa ke desa, sampaikan kepada RT RW kami setempat. Tapi semua itu berbanding terbalik di lapangan. Warga desa Kertarahayu mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah soal akte kelahiran. Program sosialisasi aja ya, nggak ada. RT aja, RT sini ya, tidak tahu. Jadi nggak ada penjelasan untuk kami, ya sebagai masyarakatnya. Jadi nggak ada dukungan. Jadi pelayanan untuk masyarakat itu benar-benar nggak ada. Birokrasi, administrasi, dan sosialisasi yang tersumbat jadi masalah utama pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui akte kelahiran. Warga seperti Nur Sukardi dan Nur Kasih paham betul masa depan anak-anak mereka terancam karena tidak bisa memiliki akte kelahiran. Ya bingung lah, nggak ada aktenya. Kalau mau takut lulus ntar ditanyain akte gitu. Bingung ntar kalau nggak ada. Minimal di kampung mah jangan kayak kita kerja keras gitu Pak. Ya minimal kayak kerja-kerja PT biar ada gampangan murunan kalau pendidikannya tinggi mah.